Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Oke Mas Bro, di tengah masa-masa pandemi seperti ini, kita sebagai anak muda dituntut untuk selalu kreatif dan berinovasi agar kita tidak tenggelam dalam situasi ekonomi global yang cenderung memburuk ini. Demo di mana-mana, PHK di mana-mana. Memang tidak ada pilihan lain ya, selain harus pintar-pintar mencari peluang usaha. Kali ini, admin berkesempatan mengunjungi pasutri muda yang di usianya yang masih begitu muda, namun mereka sudah mampu merintis bisnis mereka sendiri. Kata almarhum Om Bob Sadino, seberapapun kecil atau besarnya bisnismu, maka kau adalah bosnya. Well, memang berwirausaha mempunyai beberapa advantage ya Mas Bro ya. Hal ini juga akan membangun jiwa kemandirian sobat dan juga jiwa leader sobat akan terasa. Karena sesungguhnya kita adalah seorang pemimpin untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi ceramah nih ya. Karena admin gak punya sertifikasi untuk berceramah, maka stop. Kita bahas aja bisnis yang dijalani pasutri muda milenial ini ya. Dengan ini, semoga Mas Bro bisa terinspirasi dan juga bisa menjadi referensi jika sobat akan memulai bisnis sobat sendiri. Namun sebelum kita lanjut videonya, buat Mas Bro yang belum subscribe channel Bulurah, buruan subscribe dulu ya. Serta jangan lupa pencet tombol loncengnya juga, agar sobat mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video menarik lainnya. Terima kasih. Ya, ini dia, telur asin. Sebagian sahabat kita mungkin belum tahu ya bagaimana telur asin ini dibuat, lalu bagaimana dia didistribusikan hingga sampai di dapur kita. Well, sekedar info nih ya sob, telur asin itu mempunyai kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dari telur ayam. Maka tak heran harganya pun lebih mahal. Tentu dengan nutrisi yang lebih banyak, maka telur asin sangat baik bila dikonsumsi sebagai pemenuh gizi setiap harinya. Dengan terbukanya akses digital sekarang ini, masyarakat kita sudah sangat melek gizi sob. Permintaan akan telur asin cenderung meningkat setiap harinya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa berbisnis telur asin sangat menguntungkan. Apalagi dalam konteks ini, mereka membudidayakan itik mereka sendiri. Alhasil, telur-telur bebek ini fresh dari kandang mereka sendiri. Mereka bisa memantau kualitas dari masing-masing telur, termasuk bahan pakan yang mereka berikan kepada itik-itik mereka. Pasti selalu dijaga keorganikannya. Dengan hal yang demikian, tentu akan dihasilkan telur asin dengan kualitas super yang sehat dan bergizi tinggi. Penasaran ya sob cara membuatnya? Yuk kita intip proses pembuatannya. Setiap pagi setelah gosok gigi dan tak lupa ngopi, Mas Didi ditemani oleh Mbak Luki bersemangat sekali ke kandang untuk memanen telur-telur bebek segar untuk dijadikan telur asin nantinya. Pastinya telur-telur ini akan dipilih dan disortir hingga diperoleh telur bebek dengan kualitas yang baik. Telur bebek yang hendak dijadikan telur asin tidaklah boleh retak, karena hal ini akan menyebabkan masuknya zat-zat yang bisa menyebabkan telur busuk lebih cepat. Selain itu, telur yang retak akan pecah ketika dikukus. Setelah telur dicuci dengan bersih, selanjutnya adalah proses pelumuran campuran adonan yang terdiri dari satu bagian garam, ditambahkan satu bagian abu, dan satu bagian serbuk bata merah. Lalu bahan ini dicampur dengan air secukupnya. Jika campurannya pas, maka dalam proses pelumuran tidak perlu dikepali sedemikian rupa. Cukup sekali celup lalu taruh pada tempat penyimpanan. Bisa menggunakan ember atau wadah lainnya. Lihat nih sob, betapa ahlinya Mas Didit ini membuat telur asin yang masir dan berminyak. Selanjutnya adalah proses penyimpanan. Telur-telur bebek yang sudah dilumuri adonan tadi akan disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai selera konsumen. Jika konsumen cenderung menyukai telur yang tidak terlalu asin, maka cukup disimpan dalam jangka waktu seminggu saja. Intinya,
Semakin lama kita menyimpan telur-telur yang sudah dilumuri adonan tadi, maka rasanya akan semakin asin. Oke sob, setelah jangka waktu yang kita tentukan tadi terlampaui, saatnya kita membongkarnya. Bongkar dengan hati-hati ya, jangan sampai pecah mas. Setelah itu, telur akan dicuci bersih dan kemudian dikukus selama kurun waktu 2-3 jam. Kenapa harus dikukus? Karena dalam proses pengukusan, uap air yang terkandung dalam telur relatif lebih sedikit dibandingkan direbus. Alhasil, telur asin nantinya akan lebih awet. Bisa bertahan sampai 1 bulan. Menurut Mas Didit, usaha yang dirintisnya mulai 4 tahun yang lalu ini bisa memproduksi sampai 1.000 telur asin setiap minggunya. Semua telur ini dihasilkan langsung oleh itik yang dia pelihara sendiri. Jadi, kualitas telur ini terjamin dengan baik. Telur-telur asin siap jual ini biasa diambil oleh para pengepul dari luar kota seperti dari Madiun maupun kota lainnya. Namun Mas Didit juga mendistribusikan sendiri telur ini ke warung-warung dan rumah makan di kota Magetan. Satu butir telur asin grade besar biasa dijual dengan harga 2.500 per butir. Lalu di warung dan di rumah makan, harga jualnya bisa mencapai Rp3.000 per butir. Selain telur asin matang, Mas Didit juga menjual telur itiknya dalam keadaan mentah yang belum diasinkan. Tentu harganya lebih murah daripada telur asin matang. Tak ayal, dari usaha yang digelutinya ini, pundi-pundi rupiah mengalir deras ke kantongnya. Dalam sebulan, tak kurang dari puluhan juta berhasil dikantongi beliau. Beliau juga membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama atau ingin memesan telur asin bisa langsung datang ke rumah beliau yang ada di Desa Joketro, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Admin juga sudah menyediakan kontak Mas Didit di deskripsi video ini untuk perbincangan lebih lanjut. Well, mantap kan seluruh? Patut dicontoh nih kegigihan serta semangat dua anak muda ini dalam berwirausaha mandiri. Semoga apa yang telah kami sajikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sobat semua. Jangan lupa di-share ya sob. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.